Salam, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan merenungkan salah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose pasal 2 ayat 7 dengan tema Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu adalah salah satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kenapakah Tuhan menekankan kepada kita untuk tetap berakar di dalam Dia, supaya iman kita kuat dan kokoh hanya di dalam Dia? Akar di dalam Tuhan merupakan salah satu bentuk kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan dan iman itulah yang Tuhan tekankan agar tidak goyang ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan hidup. Jadi dalam perenungan ini salah satu muncul pertanyaan, bagaimanakah bentuk akar ataupun kepercayaan saudara Bapak Ibu terhadap Tuhan? Berapa persen iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan ketika mengalami persoalan hidup? Ketika kita mengambil salah satu contoh ilustrasi pohon yang ditanam di dalam suatu tempat, pohon A dan B ditanam secara bersamaan. Pohon A ditanam dengan setiap harinya menyiram air, sedangkan pohon B ditanam dengan jarang menyiram air. Jadi dari situlah kita melihat bagaimanakah menguji kekuatan akarnya. Setelah pohon A dan B telah dewasa dan tumbuh besar, dan disitulah kita melihat dan mengetahui kekuatan akar dari kedua pohon itu. Pohon A yang disirami dengan setiap harinya air, ketika kita mencabut, maka pohon A itu gampang untuk keluar dari tanah. Sedangkan pohon B yang jarang disirami air, maka ketika kita mencabut, maka butuhlah beberapa orang untuk mencabutnya, karena akarnya yang sangat kuat dan kokoh, sehingga butuh beberapa menit dan beberapa waktu untuk mencabutnya. Jadi disitulah kita mengetahui perbedaan kekuatan akar dari kedua pohon itu. Pohon A yang dimanjakan dengan air, pohon ini tidak mencari sumber air karena gampang untuk mencari sumber airnya karena setiap harinya disirami dengan air. Sedangkan pohon B yang jarang disirami air, maka tidak mau akan mencari sumber air di dalam tanah yang lebih dalam. Begitu juga hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita sama seperti pohon A atau pohon B? Ketika kita sama seperti pohon A dan Tuhan memanjatkan kita dengan memberikan setiap harinya kebahagiaan tanpa ada persoalan atau permasalahan hidup kita yang dihadapi setiap harinya, dan kita akan manjang, dan ketika kita menghadapi satu persoalan masalah hidup dalam diri, maka iman kita akan mudah goyah. Tetapi ketika kita sama seperti pohon B yang jarang disirami air, yang maknanya adalah ketika kita menghadapi persoalan hidup, maka tidak mau kita akan mencari sumbernya hanya di dalam Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan hidup, jangan khawatir, karena itu adalah merupakan salah satu proses ujian untuk menguji kekuatan akar ataupun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah arti dari akar. Ketika akarmu kuat dan kokoh, maka carilah sumbernya hanya di dalam Tuhan. Ketika kita sudah berakar dan kuat dan kokoh, maka kita akan dibangun di atas Dia. Kita akan bermegah teguh dalam iman serta mengucap syukur setiap harinya. Bagaimanakah juga kita akan mengucap syukur kepadanya ketika menghadapi sebuah persoalan dan permasalahan hidup? Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus masihkah perlu mengucap syukur kepadanya? Maka jawabannya adalah tetap, teman-teman, tetap mengucap syukur apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, karena Tuhan akan memberikan hadiah yang sungguh luar biasa.
Itulah perenungan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan hanya sebatas pendengar, tetapi Anda perlu mempraktikkannya dalam kehidupan setiap harinya. Salam untuk semuanya.